Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengulang kembali kajian minggu yang lalu yang memang ada gangguan, ya. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempermudah kajian live FB kita ini. Pada minggu yang lalu kita telah sampai pada pembahasan wajibnya beriman meyakini akan keluarnya Ad-Dajjal di akhir zaman. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini pada halaman 189 beliau berkata, wa nu'minu bi anna ad-dajjala kharijun fi hadhihi al-umma la mahala. Wajib kita mengimani tentang keluarnya Dajjal di tengah umat ini, dan itu pasti, kama akhbara Rasulullah SAW wa sahha anhu, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan itu sahih dari beliau. Berbicara tentang keluarnya Dajjal, ini berarti kita berbicara tentang tanda hari kiamat. Sebelumnya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang yang beriman yaitu mengimani hal yang gaib. Bahkan ini Allah tegaskan di awal surat Al-Baqarah. Kata para ulama, ini menunjukkan pentingnya sifat yang satu ini yang harus ada pada diri orang yang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa yang beriman pertama kali dalam surat ini, dalam Al-Quran, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Sekali lagi, ini pentingnya sifat yang satu ini yang harus ada pada orang yang beriman, yaitu mengimani hal-hal yang gaib. Di antara hal-hal yang gaib adalah hal-hal yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang. Ini hal yang gaib, wajib kita imani kalau memang
ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada satupun yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam akhir surat Luqman, "Innallaha indahu ilmus sa' wa yunazzil ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Dan Allah lah yang Maha tahu kapan turunnya hujan. Dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Setiap manusia tidak tahu, tidak bisa memastikan apa yang dia bisa perbuat esok hari. Ya, apalagi tentang orang lain. Tentang dirinya saya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini di antara hal-hal yang gaib. Hal-hal yang akan terjadi. Kejadian yang akan datang. Ini termasuk hal yang gaib. Di antaranya tentang hari kiamat. Allah juga menegaskan dalam surat Al-A'raf, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa huwa." Manusia bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat. Katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah. Dia tidak menunjukkannya kepada siapapun kecuali hanya untuk dirinya saja. Bahkan Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anis sa'a." Beritakanlah kepada aku Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat. Rasul menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasul manusia termulia. Malaikat Jibril malaikat yang termulia. Kedua-duanya tidak tahu hal yang gaib. Kedua-duanya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Apalagi selain mereka berdua. Maka jangan pernah percaya dengan orang-orang yang tidak normal, yang mengaku tahu yang gaib, yang meramal nasib orang. Mereka adalah dajjalun kadzabun. Jangan pernah mempercayai mereka. Orang-orang yang juga meramal nasib orang. Fulan nanti akan jadi presiden, fulan jadi begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini syirik dalam tauhid asma wa sifat. Ini menyekutukan Allah dalam tauhid asma wa sifat. Ini bukan kesalahan yang sepele yang bisa ditoleransi. Ini bentuk penyimpangan dalam masalah at-tauhid, dalam masalah al-aqidah. Harus kita yakini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara tanda hari kiamat, kata para ulama, ada tanda kecil, tanda besar. Para ulama membagi tanda hari kiamat yang sekali lagi ini merupakan salah satu hal yang gaib. Kita nggak tahu kecuali dengan dalil wahyu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak bisa mengatakan ini tanda hari kiamat atau tidak kecuali dengan ad-dalil. Tentunya juga dengan penjelasan pemahaman para as-salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama membagi tanda hari kiamat dari segi kecil dan besarnya ada dua. Tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil hari kiamat dan tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Ada dua yang membedakan tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Yang pertama bedanya, kalau tanda kecil, waktunya secara umum itu masih agak jauh dari hanya hari kiamat. Adapun tanda besar, ini sudah
mendekati hari-hanya hari kiamat. Ya sudah sangat dekat sekali. Kemudian yang kedua, ini yang paling signifikan perbedaannya. Kalau tanda kecil, itu kejadian-kejadiannya tidak terlalu luar biasa. Tidak dahsyat. Ya. Sesuatu yang istilahnya banyak didapati oleh manusia dalam kehidupannya. Tanda hari kiamat ini, tanda kecil hari kiamat ini, tidak wah istilahnya. Tapi kalau tanda besar hari kiamat, ini kejadiannya luar biasa. Tidak terjadi kecuali sekali saja seumur dunia ini. Ya, kejadiannya luar biasa, seperti nanti akan disampaikan tentang keluarnya Dajjal yang luar biasa. Ya. Dan Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya ini hanya menyebut dua tanda besar hari kiamat, yaitu keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Ya, makanya perlu kita tambahkan di sini tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil maupun tanda yang besar, meskipun hanya sekilas saja. Itu yang pertama, pembagian hari kiamat kata para ulama dari sisi kecil dan besarnya ada dua, tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Tanda kecil banyak sekali, ya, tanda besar hanya ada 10. Kemudian kata para ulama, tanda hari kiamat juga dibagi menjadi 3 dari segi kemunculannya. Dari segi kemunculannya ada 3. Tanda hari kiamat yang sudah muncul dan tidak akan kembali lagi. Ya. Seperti diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini sudah berlalu, sudah muncul dan tidak akan kembali lagi. Demikian pula dengan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sudah muncul, sudah keluar, sudah nampak dan tidak akan kembali lagi. Itu yang pertama. Yang sudah muncul, sudah keluar, sudah nampak dan tidak akan terulang lagi. Yang kedua, tanda hari kiamat yang sudah muncul dan terus bermunculan. Ya. Seperti tentang menyebarnya kejahilan, ya. Tentang munculnya fitnah. Ini sudah muncul zaman dahulu dan terus eksis, terus muncul. Ya. Ini tanda yang sudah muncul, sudah keluar, sudah nampak, dan terus terulang. Dan terus berlangsung. Adapun yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum muncul. Seperti nanti ya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Ini tanda yang belum muncul, ya, sampai detik ini. Itu 3 tanda hari kiamat dilihat dari sisi kemunculannya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, banyak orang mengidentikan tanda hari kiamat itu dengan hal-hal yang negatif. Padahal tidak selalu demikian. Ada tanda yang positif, ada tanda yang negatif, atau yang bisa kita katakan ada 3 kategori tanda hari kiamat. Ya, ada yang positif, negatif, ada yang netral. Ya, tanda positif tadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang positif. Nanti akan diperanginya orang-orang Yahudi oleh kaum muslimin dan kaum muslimin akan menang di akhir zaman. Itu tanda apa? Positif. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu yang positif. Adapun yang negatif di antaranya tadi munculnya berbagai macam bentuk fitnah, munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya banyak atau menyebarnya kejahilan, ya, munculnya Dajjal. Ini tanda-tanda yang negatif. Adapun yang netral, ya, tidak positif, tidak negatif secara zatnya, seperti kata Rasul tanda kecil hari kiamat di antaranya ada orang-orang yang dahulunya miskin, fakir, kemudian pada berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Membangun bangunan tinggi secara asal sesuatu yang mubah, tidak tercela, tidak terpuji, tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung kepada kebutuhannya. Demikian pula nanti akan disampaikan
Di antara tanda hari kiamat yaitu banyaknya perdagangan. Ya, bahkan taqarrubul aswaq. Ya, pasar-pasar dunia ini saling berdekatan. Artinya mudah untuk kita saling jual beli meskipun jangan jarak yang sangat jauh. Apalagi dengan adanya bisnis online. Ya, ini tak termasuk kata Rasul tanda hari kiamat. Nanti akan kita lewati tanda-tanda tersebut meskipun secara sekilas info saja. Jadi itu tanda hari kiamat dilihat dari sisi kecil besarnya ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Kemudian dari sisi kemunculannya ada tiga, yang sudah muncul dan tidak akan terulang kembali. Kemudian ada yang sudah muncul dan terus berlangsung, dan ada pula yang belum terjadi. Kemudian dari sisi positif negatifnya ada tiga, ada yang positif negatif, ada yang netral. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, apa saja tanda kecil hari kiamat? Ya, kita mau bacakan sekilas dari kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah oleh Syekh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizallahu taala. Kita mau baca sekali lagi secara ringkas ya, meskipun dulu pernah kita kaji di beberapa kajian meringkas kitab ini, namun ini kita lebih ringkas lagi. Kita hanya baca saja poin-poin tanda kecil hari kiamat. Ya, beliau di dalam kitab ini menyebut ada 57 tanda kecil hari kiamat. Ya, tentunya beliau di dalam kitab ini menyebutkan dalil-dalilnya ya, dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Beliau menyebut kurang lebih 57 tanda kecil hari kiamat, meskipun ini bukan pembatasan. Yang pertama beliau menyebut tanda kecil hari kiamat yaitu tadi bi'tsatun Nabi SAW. Ya, coba yang mungkin kemarin sudah nyatat, ya mungkin diulang lagi, atau yang belum nyatat silakan dicatat, meskipun sekali lagi poin-poinnya saja. Yang pertama bi'tsatun Nabi SAW, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan bu'istu wasa'aka hatain, aku diutus dengan dekatnya hari kiamat seperti ini, ya, mengisyaratkan dengan dua jari beliau, telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang kedua, mautun Nabi SAW, kematian Nabi kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan, dut sitan baina yaday sa'ah, ada 6 tanda hari kiamat kata Rasul, di antaranya mauti, kematianku. Yang ketiga, fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis seperti yang telah terjadi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, taun amwas, wabah penyakit di negeri Amwas atau di wilayah Amwas di dekat Palestina, di negeri Syam, yang terjadi kata para ulama tahun 18 Hijriah di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang memakan kurang lebih 25.000 ya manusia, di antaranya seorang sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan taun Amwas. Yang kelima, istifadatul mal wal istighna anis sadaqah, melimpah ruahnya harta dunia sampai manusia pun susah menyalurkan sedekahnya karena semuanya kaya raya. Yang keenam, zuhurul fitan, munculnya banyak fitnah, di antaranya perpecahan kaum muslimin, banyaknya kelompok-kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, zuhuru mudda'in nubuwah, munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab pada zaman para sahabat dahulu, dan juga di zaman ini di antaranya Mirza Ghulam Ahmad atau nabinya agama Ahmadiyah. Ini termasuk tanda kecil hari kiamat. Yang kedelapan, intisyarul amni, menyebarnya keamanan. Semoga Allah menganugerahkan keamanan di negeri kita ini dan negeri kaum muslimin. Yang kesembilan, duhurun naril Hijaz, munculnya api yang besar di negeri Hijaz. Sampai dikatakan, ini di zamannya Imam Nawawi kalau tidak salah, munculnya di negeri
Hijaz, Mekah atau Madinah, api itu keluar dan bisa dilihat oleh penduduk negeri Asyam. Padahal sangat jauh sekali. Kemudian yang ke-10, Qitalut Turk. Peperangan dengan orang-orang Turkistan. Qitalu at-Turk. Ini juga terjadi zaman para sahabat Rasulullah SAW. Yang ke-11, Qitalul Ajam. Peperangan dengan orang-orang selain Arab. Di antaranya Tatara, Tartar. Yang ke-12, Doyaul Amanah. Disia-siakannya amanah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sayakunu ba'di, akan muncul setelahku nanti orang-orang yang yusaddaku fiha al-kadhib, orang-orang yang dusta dibenarkan, wa yukadzabu fiha al-amin, sedangkan orang yang amanah itu tidak dipercaya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-13, qabdul ilmi wa dhuhurul jahal. Dicabutnya ilmu, ilmu agama tentunya, dan munculnya, menyebarnya kejahilan. Ini seperti yang kita pernah jelaskan dalam kitab atau pembahasan Al-Ibana As-Sughra, tentang sabda Rasul, Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba, namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para al-ulama. Yang ke-14, kasratus syurat wa a'waniz zalamah. Banyaknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kezaliman, terutama dari orang-orang yang punya kekuasaan. Kemudian yang ke-15, intisyaruz zina. Menyebarnya perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-16, intisyarur riba. Menyebarnya riba. Dan ini tanda negatif yang kita saksikan di mana-mana di negeri-negeri kaum muslimin. Yang ke-17, zuhurul ma'azif wastihlaluha. Munculnya alat-alat musik dan dianggap halal. Dan ini yang juga kita saksikan di mana-mana. Bahkan para dai-dainya sebagian mereka menghalalkannya. 18, pada Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal khamra wal ma'azif. Bahwasanya akan muncul orang-orang yang yastahilluna al-hira, menghalalkan al-hira, yaitu kain sutra bagi laki-laki, wal khamra, minuman khamar, dan juga al-ma'azif, yaitu alat-alat musik, padahal itu asal hukumnya apa? Haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-19, zakhratul masajid wat tabahi biha. Berlomba-lombanya manusia untuk membangun masjid dan bermegah-megahan dengan al-masjid. Itu sesuatu yang tercela dalam al-Islam. Bermegah-megahan dengan bangunan perhiasan masjid, padahal itu tidak dibutuhkan misalnya. Sesuatu yang tercela. Yang ke-20, at-tatawul fil bunyan. Bermegah-megahan, tinggi-tinggian dengan bangunan-bangunan. Bangunan pencakar langit. Ke-21, wiladatul amati lirabbatiha. Perempuan-perempuan, budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Ini seperti dalam hadis Jibril, antalidal amatu rabbataha. Kalau kita sambung dengan sebelumnya, Rasul mengatakan, wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya tatawaluna fil bunyan. Ketika Jibril bertanya, sebutkan tanda-tanda hari kiamat, Rasul mengatakan, engkau melihat antaral hufata, orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang dahulunya tidak berpakaian, mereka pengembala kambing. Namun kata Rasul, pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat, mereka ini berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, bangunan pencakar langit. Kemudian, wa antalidal amatu rabbata, dan engkau melihat budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan
secara maknawi artinya nanti akan muncul anak-anak yang durhaka. Ya. Seperti yang kita lihat di zaman ini bagaimana anak-anak dari kaum muslimin, mereka menghardik, mereka bahkan memukul orang tuanya, bahkan ibunya, bahkan naudzubillah min dalik, ada yang mau memenjarakan ibunya, bahkan ada yang membunuh ibunya hanya karena hal-hal yang sepele, naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi kata Rasul, wa antalidal amatu rabbataha. Ya, budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya, seolah-olah ibunya itu adalah budaknya, naudzubillah min dalik. Atau ada pula yang mentafsirkan banyaknya penaklukan negeri orang-orang kafir. Ya, dan nanti kaum muslimin akan mendapatkan budak-budak sahaya dan mereka akan melahirkan tuannya. Kemudian yang ke-22, kasatul qatl, banyaknya pembunuhan. Dan ini yang kita juga saksikan di mana-mana. Ya, istilahnya darah manusia sangat murah sekali. Hanya karena sesuatu yang sepele terjadi pertumpahan darah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-23, taqarrubuz zaman, cepatnya waktu berlalu. Taqarrubu az-zaman. Yang ke-24, taqarrubul aswaq, dekatnya pasar-pasar. Ini seperti kita sampaikan tadi, yaitu perdagangan. Ya, di antara benua sangat dekat sekali rasanya. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, adanya bisnis online. Ini sangat mendekatkan istilahnya perdagangan di mana-mana. Yang ke-25, zuhur syirki fi hadil ummah, munculnya kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Yang berbuat syirik bukan hanya non-muslim, bahkan banyak dari kaum muslimin yang juga berbuat kesyirikan. Menyembah kepada selain Allah, menyembah wali yang mati, menyembah kuburan keramat, pohon keramat, keris keramat, menyembah manusia yang masih hidup juga, naudzubillah min dalik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, hatta ta'buda qabail min ummatil awthan. Kata Rasul, tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang-orang musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah di antara ciri khas mereka senantiasa mengutamakan dakwah tauhid, memprioritaskan dakwah tauhid. Karena yang berbuat syirik sekali lagi bukan hanya non-muslim. Ya, maka sungguh batil, sungguh sesat dai-dai meskipun mengaku salafi atau Ahlussunnah namun mengatakan kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin sekarang ini seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ini ngemintari para anbiya war rusul, ngemintari Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah." Jadikanlah dakwahmu pertama kali tentang tauhid. Ya, sekali lagi sebagaimana juga kata para ulama, sungguh sesat orang-orang yang tidak mau mendahulukan, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, kepada al-aqidah as-sahihah. Padahal penyimpangan dalam masalah tauhid akidah juga terjadi di tengah-tengah umat Islam. Seperti yang Rasul kabarkan, yaitu termasuk tanda hari kiamat. Yang ke-26, duhurul fuhsyi wa qati'atur rahim wa su'il jiwar. Munculnya kekejian, qati'atur rahim, terputusnya tali silaturahim antara karib kerabat, wasu'il jiwar, dan jeleknya muamalah antar tetangga. Ya, tetangga sebetulnya harus dihormati. Namun ada bukan hanya orang-orang non-muslim, orang-orang dari kaum muslimin, bahkan yang katanya ahli sunnah saja, namun naudzubillah min dzalik kepada tetangganya. Tetangganya ingin diusir dari asramanya, dighiba, digosipi, dituduh macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Mana yang berakhlak? Siapa yang berakhlak? Siapa yang beradab? Nyuruh orang beradab, namun mereka lah yang biadab. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-27, tasyabbubul masyikhah. Kalau istilah kita tua-tua keladi. Cuma ini di antara maknanya orang-orang yang sudah beruban putih,
namun istilahnya disemir atau warna dengan warna hitam. Seolah-olah masih muda, padahal sudah beruban putih, atau istilahnya sudah putih, rambutnya sudah putih, jenggotnya, namun disemir dengan warna hitam, seolah-olah masih muda. Itu juga diantara tanda hari kiamat. Yang ke-28, kasratus syuhi, banyaknya kebakhilan. Ya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya dalam keadaan membutuhkan, namun dia bakhil. Na'udzubillah min dalik. Ke-29, kasratut tijarah, banyaknya perdagangan. Yang ke-30, kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, az-zalazil. Ya, ke-31, zuhurul khasfi wal maskhi wal qadhf, munculnya banyak ditenggelamkannya bumi. Ya, wal maskh wal qadhf, demikian pula orang-orang yang istilahnya dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-32, zahabus salihin, banyaknya orang-orang soleh yang meninggal dunia mendahului kita. Yang ke-33, irtifa'ul asafil, orang-orang yang rendahan, ya, entah rendah akhlaknya, rendah ilmunya, namun diberikan kedudukan yang tinggi. Ya, ini mirip dengan tadi orang-orang jahil namun diangkat sebagai tokoh agama. Ya, jahil murakkab namun diangkat menjadi misalnya direktur ataupun mudir ma'had ataupun ketua kurikulum ma'had, padahal jahil murakkab. Na'udzubillah min dzalik. Ke-34, antakuna tahiyya lil ma'rifah, mengucapkan salam hanya untuk orang-orang yang dikenal saja. Yang ke-35, iltimasul ilmi indal asaghir, diambilnya ilmu dari al-asaghir. Al-asaghir, kata sebagian ulama salaf, yang pertama orang-orang jahil. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jahil murakkab, jadi dosen, jadi ustadz, jadi na'udzubillah min dzalik. Kadang orang itu nggak pernah ngaca. Jahil namun nggak pernah tahu dirinya itu jahil. Pernah suatu saat kita diberitahu oleh sebagian ikhwan, ada satu ustadz, adalah jahil murakkab, diutus oleh seseorang yang punya fulus untuk mendamaikan dua kubu dari jamaah kajian. Padahal jamaahnya ini sudah senior-senior, istilahnya sudah tahunan ngaji dakwah salafiyah. Tapi mereka bertikai, diutuslah seorang ustadz yang seperti kita katakan tadi, jahil murakkab. Na'udzubillah min dzalik. Sang ustadz yang jahil murakkab ini nggak sadar kalau dirinya jahil. Ketika dia memberikan nasihat, muncul nasihat-nasihat yang baunya bau terasa kejahilannya. Menyuruh jamaah kajian salafin tadi untuk mengambil ibrah dari orang-orang harokiyin yang ada di sekitar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, kadang ada sebagian ustadz meskipun ngaku ahlu sunnah namun jahil murakkab, jahil kuadrat. Na'udzubillah min dzalik. Iltimasu al-ilmi indal asaghir, diambilnya ilmu dari orang-orang yang jahil, terutama jahil tentang akidah ahlu sunnah, tentang manhaj ahlu sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Di antara makna al-asaghir juga alil bidah. Banyak dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah juga belajar dari ahli al-bidah. Padahal jelas manhaj ahli sunnah dalam talabul ilmi tidak boleh menimba ilmu dari ahli al-bidah. Cuma ada yang tadi mencela-mencela juga. Mereka mengatakan atau dia mengatakan mencari ilmu itu harus dari ahli sunnah. Tapi dia sendiri belajar S2, S3-nya di perguruan tinggi ahlil kalam. Mudzabdzabun. Pelin-pelan, mencela-mencela. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, iltimasul ilmi indal asaghir, di antara dari kiamat belajar ilmu agama dari ahli al-bidah. Di antara ahli bidah, kata ulama, adalah ahlu al-kalam. Kemudian yang ke-36, duhrul kasiyatil ariyat, munculnya perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Rasul mengatakan sinfani min ahlina lam arahuma, ada dua golongan
yang merupakan penghuni api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Di antaranya kata Rasul, nisaun kasiat ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Naudzubillah min dzalik, kata para ulama, yaitu mereka yang memakai pakaian namun tidak menutup semua aurat mereka, atau mereka memakai pakaian namun transparan, ya. Naudzubillah min dzalik. Yang ke-37, sidqu ru'yal mu'min. Sidqu ru'ya al-mu'min, benarnya mimpi orang-orang yang beriman. Ke-38, kasatul kitabati wa intisyaruha, banyaknya tulisan dan menyebarnya tulisan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini luar biasa adanya medsos ini, ya. Ke-39, at-tahawun bisunan alati raghaba fiha al-Islam. Diremehkannya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-40, intifakhul ahillah, membesarnya bulan, ya. Bulan dikala awal bulan. Ya. Ini juga termasuk tanda hari kiamat. Ke-41, kasatul kadhib wa adamu tathabbut fi naqil akhbar. Banyaknya kedustaan. Ya, seperti yang kita pernah bahas dalam kitab Al-Ibanah Sughra, banyaknya kila waqal. Ya, gosip. Ya, yang gosip juga bukan hanya orang-orang di pasar, namun juga ustadz-ustadz di kantor. Naudzubillah min dzalik. Ada mutasabut dan tidak adanya tasabut cross check. Ya, temannya digosipi oleh orang luar, ikut-ikutan gosip. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang lain disuruh tasabut, mereka sendiri tanpa tasabut. Naudzubillah min dzalik. Ya, mana yang beradab, mana yang biadab itu, mana yang berakhlak dan mana yang tidak berakhlak. Ya, jangan diputar balikkan. Ya, qatalahumullah. Kasatul kadhib wa adamu tasabbut fi naqli al-akhbar. Tidak adanya atasabbut dan banyaknya apa? Kedustaan kila waqal. Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua yang dia dengarkan. Yang ke-42, kasatu syahadati zur wa kitmani syahadatil haq. Banyaknya persaksian palsu dan disembunyikannya persaksian yang hak, ya. Mungkin dia tahu fulan itu alal haq, namun karena ingin kedudukan disembunyikan. Naudzubillah min dzalik. 43, kasratun nisa wa qillatur rijal. Di antara tanda kiamat yaitu banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahkan bisa perbandingannya 1 laki-laki 50 perempuan. Yang ke-44, kasratu mautil faji'ah. Banyaknya kematian mendadak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan kepada kita husnul khatimah. Yang ke-45, wuku'ut tanakuri bainan nas. Tidak saling mengenalnya manusia meskipun bertetangga. Itu di antara tanda hari kiamat. 46, audu ardil arab murujan wa anhara. Kembalinya negeri atau tanah Arab atau di negeri Arab menjadi sungai yang mengalir. 47, kasatul matar wa qilatun nabat. Banyaknya hujan namun sedikitnya tumbuh-tumbuhan. Ke-48, hasul furati an jabalin min dahab. Yaitu berubahnya sungai Efrat menjadi gunung emas. 49, kalamus siba wal jamadat lil ins. Binatang buas dan benda-benda padat atau benda-benda mati itu berbicara dengan manusia. Yang ke-50, tamannil maut min syiddatil bala. Banyaknya orang-orang yang menginginkan kematian karena dahsyatnya wabah atau dahsyatnya bala dan musibah. 51, kasatur rum wa qitaluhum lil muslimin. Banyaknya orang-orang Romawi dan mereka memerangi kaum muslimin. Yang ke-52, Fathul Konstantinia, penaklukan Konstantinopel. Ke-53, Khurujul Qahtani, munculnya seseorang dari kabilah Qahtan, ya, yang menjadi istilahnya penguasa. Yang ke-54, Qitalul Yahud,
kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahud seperti yang kita sampaikan, dan kaum muslimin akan membantai, membunuh orang-orang Yahudi. Ke-55, nafyul Madinah li syirariha thumma kharabuha akhir zaman. Kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang jelek darinya, baik orang kafir, munafik, musyrikin dan seterusnya. 56, ba'thurri at-tayyiba liqabdi arwahil mu'minin. Diutusnya angin oleh Allah sehingga mewafatkan orang-orang yang beriman. Dan itulah akhir daripada Ta'ifah al-Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq. Ke-57, istihlalul baitil haram wa hadamul ka'bah. Nanti pada akhir zaman, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah. Itu ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda kecil hari kiamat. Di antara tanda kecil hari kiamat. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, karena pembahasan nanti tentang Dajjal ini juga agak panjang, mungkin kita buat pada sesi berikutnya khusus tentang masalah tanda besar hari kiamat, yaitu khususnya masalah Ad-Dajjal. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu berikutnya. Biidznillah insyaallah ta'ala. Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan bertanya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keistiqomahan dan kebenaran Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Benarkah kita tidak boleh menvonis person orang kafir masuk neraka? Iya, betul. Ini yang pernah juga kita bacakan dari fatwa-fatwa para ulama al-sunnah, terutama di zaman ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, tentang menvonis person individu orang kafir masuk neraka. Ini tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu apakah dia ini betul-betul mati dalam keadaan kafir ataukah dia sudah masuk Islam tapi kita nggak tahu. Ya. Insya Allah pada suatu saat yang lain ya kita akan bacakan lagi fatwa-fatwa ulama tersebut. Ya. Sebagaimana contohnya ya pada zaman Rasulullah SAW. Ya, seorang raja dari Habasyah, dari Ethiopia, Raja Najasyi, meninggal dunia dalam keadaan muslim. Tapi keluarganya tidak tahu kalau dia muslim. Tapi orang-orang dekatnya, menterinya dan seterusnya nggak tahu kalau dia sudah muslim. Dia sembunyikan keislamannya. Ya. Allah memberitahukan kepada Rasul yang ada di kota Madinah, ada saudaranya muslim yang mati di Habasyah. Ya. Maka Rasul pun dan para sahabat salat ghaib. Itu di antara dalil salat ghaib, yaitu salatnya Rasul dan para sahabat terhadap jenazah Raja Najasyi. Dan itu yang rajih, salat ghaib itu disyariatkan kalau memang ada jenazah orang muslim yang meninggal dunia, tidak ada yang mensalatinya di negeri kafir. Kemudian juga dari kita mau tambahkan faedahnya juga dari kejadian tadi, meninggalnya Raja Najasyi dalam keadaan muslim, sedangkan orang-orang dekatnya tidak tahu kalau dia itu muslim. Itu menunjukkan bahwasanya penguasa, pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa langsung dikafirkan. Contohnya tadi Raja Najasyi, dia tidak menunjukkan keislamannya. Bagaimana mungkin dia akan berhukum dengan hukum ahli Islam? Sedangkan dia saja tidak mau menampakkan keislamannya di hadapan keluarganya, orang-orang dekatnya. Dan itu sebagai dalil juga kata para ulama bahwasanya penguasa, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak langsung bisa dikafirkan. Bukan sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Insya Allah akan kita bahas besok insya Allah kalau ada waktunya masalah Khawarij ini, karena memang beberapa saat yang lalu kita juga istilahnya diserang dengan komentar-komentar orang-orang ISIS, yang di situ ada salah satu komentator istilahnya yang mengirim 24 pilar daulah ISIS, 24 istilahnya undang-undang dasarnya
negara ISIS. Ya, di antaranya mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum al-Islam. Padahal sekali lagi, tadi dalilnya Raja Najasyi tidak dikafirkan oleh Rasul. Kalau seandainya dia dikafirkan, nggak mungkin Rasul mensalatinya dengan salat gaib. Makanya Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan pemimpin Muslim meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Berbeda dengan kelompok al-Khawarij. Nah, ini ada pertanyaan. Saya menjual barang seperti perabot rumah tangga dengan sistem arisan, di mana harga cash atau kredit itu sama, dan bila tiba waktu pengumpulan uang, arisan kadang hanya 50%, dan saya yang menanggung dulu hingga pesertanya membayar, dan saya juga diamanahi memegang barang untuk diserahkan kepada penerima arisan. Apakah sistem arisan yang saya pegang ada unsur ribanya atau tidak? Wallahu alam, sepengetahuan kita, selama tidak ada bunganya, kalau orang itu terlambat membayar, itu tidak termasuk riba insya Allah. Kecuali kalau memang orang itu terlambat membayar, kemudian didenda atau dinaikkan harganya, maka ini termasuk sistem riba. Selama tidak ada tadi bunganya, maka insya Allah bukan termasuk riba. Apa maksud benarnya mimpi orang yang beriman? Dalam hadis dikatakan hampir-hampir mimpinya orang beriman itu benar. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara masalah mimpi, mimpi ada 3 kata para ulama. Ya. Mimpi yang merupakan hadisun nafsi. Hadisun nafsi yaitu merupakan keinginannya. Ya, mulai siang, pagi, siang, sore dia memikirkan sesuatu. Misalnya, dia ingin beli HP yang baru misalnya. Di malam hari ketika tidur dia bermimpi dapat HP yang baru itu. Ini mimpi yang nggak ada hukumnya. Ini hadisun nafsi. Ya. Yang kedua, bisikan dari asyaitan atau mimpi dari asyaitan. Cirinya kalau kita bangun itu rasanya sakit ataupun sesuatu yang menakutkan. Ini dari asyaitan. Makanya ada adabnya juga. Kita harus ta'awud, kemudian kita meludah, kemudian kita juga pindah atau merubah posisi tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, mimpi yang shadiq, yang benar. Dan itu ada takwilnya. Ya, ini istilahnya ada kamusnya juga. Ada buku tentang kamus, istilahnya kamus takwil mimpi. Kamus takwil mimpi, di antaranya ditulis oleh Syekh Khalid Al-Ambari hafizallahu taala. Ya, misalnya fulan dalam mimpinya melihat ini, itu ada takwilnya. Apa yang akan terjadi itu bisa ditakwilkan. Dan ini sekali lagi hanya pakar-pakarnya yang bisa mentakwilkan, nggak semua orang. Bahkan sering kita dengar ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ahli hadis kota Madinah, ditanya tentang mimpi ini, mimpi itu, beliau mengatakan, ana bukan ahlinya. Padahal beliau ulama hadis. Artinya tidak semua orang bisa mentakwilkan mimpi. Hanya istilahnya pakar-pakar ahlinya. Tentunya yang punya akidah sahihah di atas sunnah Rasulullah SAW, bukan para dukun, bukan orang-orang yang jahil tentang akidah sahihah. Ya, itu ada takwil mimpi. Dan hampir-hampir kata Rasul, kalau sudah di akhir zaman, takwilnya atau mimpinya orang beriman itu shadiq, benar. Dan itu terjadi. Benarkah Imam Bukhari mengambil perawi dari Syiah? Ini sudah pernah kita jelaskan. Seandainya pun dikatakan mengambil perawi dari Syiah, harus dibedakan atasyayyu. Ya, istilahnya atasyayyu. Syiah di zaman itu hanyalah mereka-mereka yang lebih mendahulukan Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib dari segi kepribadiannya dibandingkan Utsman. Jadi di zaman salaf dahulu ada khilaf antara mereka, siapa yang lebih utama dari segi kepribadian antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Mereka yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib itu dikatakan fihi tasyayyu. Ada syiahnya. Apa itu arti syiah? Pengikut, yaitu siapa? Pengikut Ali. Ya. Di situ sekali lagi atasyayyu bukan seperti syiah Rafidhah Khomeini CS yang banyak dikafirkan oleh para ahli ulama. Jadi jangan kita tertipu dengan propaganda misionaris
Syiah yang ingin mengkaburkan al-bara' kita terhadap Syiah. Syiah yang ada sekarang ini, baik di Iran, di Yaman, Syiah Houthiyah, Syiah Rafidah, Isna Asyariyah, ya. Ini sekali lagi, mereka banyak difatwakan kafir keluar dari Islam oleh para ulama. Insya Allah kita punya program ya, yaitu live ulang istilahnya, siaran ulang, kajian tentang Syiah yang sudah pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu. Insya Allah akan ada istilahnya kajian ya, siaran ulang tentang Syiah. Nanti insya Allah akan diumumkan. Jadi bedakan antara Syiah ya, yang dahulu dikatakan rawi ini fihi tasyayu. Itu yaitu maksudnya adalah ada pendapat perawi itu yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib dari segi kepribadiannya dibandingkan Utsman. Adapun masalah kekhalifahan, sepakat ya, al-khalifah sepeninggal Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan kalau kita lihat statementnya Imam Bukhari, beliau mengkafirkan Syiah Rafidah ya. Imam Al-Bukhari mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jami' awir rafidhi. Aku tidak membedakan, kata Imam Bukhari rahimahullah, aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, di belakang Nasrani, atau aku salat di belakang kelompok Jami'ah atau kelompok Syiah Rafidah. Tidak mungkin beliau menukil ataupun meriwayatkan dari orang-orang ya Syiah yang dimaksud Syiah sekarang itu, yaitu Rafidah, yang beliau sendiri mengkafirkannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu seandainya beliau meriwayatkan dari perawi Syiah, maksudnya Syiah yang hanya mendahulukan Ali dari segi kepribadiannya dibandingkan Utsman bin Affan. Ya, masalah ya udzur bil jahal ini sudah sering kita sampaikan. Dalam Islam, ya, dalam Islam itu ada udzur bil jahal. Ya, artinya orang yang jahil diberikan udzur, dia tidak bisa langsung dikafirkan begitu saja. Apa dalilnya? Firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam meminta dibuatkan pohon keramat, Rasul apa? Tidak mengkafirkan mereka. Karena menganggap baru masuk Islam, ada kejahilan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berdebat dengan kelompok Jahmiyah. Bukan hanya pengikut kelompok Jahmiyah, ulamanya kelompok Jahmiyah. Kata beliau, "Lau qultum ma qultum la kafartu." Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur besar. Lakinnakum indila takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir, li'annakum juhal, karena kalian masih apa? Jahil. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga mengatakan demikian. Idza kunna la nukafir man abada sanam ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabihum wa kaifa nukafir man lam yuhajir ilaina idza lam yusyrik billah. Bagaimana mungkin kita akan mengkafirkan orang-orang yang sujud di kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka. Itulah ulama Ahlussunnah mengatakan ada udzur bil jahal. Ada udzur apa dalam kejadian, sudah sering kita sampaikan, yang berhak menvonis orang ini kafir murtad itu adalah para ulama, bukan antum yang ngelama namun pura-pura jadi ulama. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati juga dengan orang-orang dai-dai yang sekarang ini kerjaannya kajiannya cuma udzur bil jahal. Nggak ada. Ulama Ahlussunnah sebenarnya konsentrasinya terus masalah udzur bil jahal. Na'udzubillah min dzalik. Itu semuanya karena kejahilan orang tersebut. Apakah denda keterlambatan pembayaran cicilan rumah dengan kesepakatan termasuk riba? Iya. Man zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah, minta tambahan dalam tadi utang piutang, itu kata Rasul faqad arba, itu termasuk bentuk riba.
Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.